Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Liza Mulyani, NPM 191705108 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Non-Deterministic Finite Automata atau NFA. Ini adalah materi lanjutan dari yang kemarin. Ini adalah mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Di sini adalah pengertian untuk NFA itu sendiri, yaitu untuk setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap simbol input yang ada. Dari suatu state biasa terdapat 0,1 atau lebih busur keluar transisi berlabel simbol input yang sama. Lalu suatu string diterima oleh DFA bila terdapat suatu urutan transisi sehubungan dengan input string tersebut dari state awal sampai state akhir. Nah, NFA harus dicoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat satu yang mencapai state akhir. Nah, suatu string X dinyatakan diterima oleh bahasa NFA. Nah, di sini M sama dengan, ini sama seperti yang kemarin simbolnya. Ini adalah secara formal untuk yang penjabaran untuk M-nya. Ini masih sama seperti yang kemarin. Langsung saja, ini adalah bagian contoh. Di sini perbedaan dengan NFA, fungsi transisi dapat memiliki 0 atau lebih fungsi. Lalu di sini ada G, mana ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Ini adalah untuk key-nya ya. Lalu di sini ada inputannya 0,1, lalu di sini untuk lambang fungsi transisi. Nah, seperti ini. Ini Q0 itu adalah untuk mulainya ya, S-nya. Lalu Q2 dan Q4 ini adalah final state-nya atau F. Nah, untuk yang di tabel ini adalah penjelasan dari fungsi transisinya. Perbedaan dengan DFA, NFA itu sendiri, di sini ada Q0, Q3. Ini adalah seperti himpunan. Sedangkan kalau misalnya dia di DFA sebelumnya, dia hanya satuan seperti ini. Nah, kalau misalnya di NFA dia ada yang seperti himpunan ini. Nah, di sini adalah gambarnya. Cara bacanya dari sini, karena ini adalah state mulainya. State mulainya adalah di Q0. Nah, di sini Q0 itu untuk inputnya 0, Q0, input 0, maka dia Q0 dan juga input 0 adalah Q3. Ini ya, betul. Lalu di sini Q1 untuk input 0, dia epsilon atau tidak ada gitu ya. Nanti di sini selanjutnya ada untuk Q1 inputannya 1, maka dia Q2. Nah, Q2 ini adalah final state-nya. Nah, untuk Q2 dia input 0, maka dia di Q2 tetap di dirinya sendiri. Lalu untuk Q2 input 1 dia tetap juga. Nah, selanjutnya ada Q3. Q3 ini untuk inputnya 0 lanjut ke Q4. Lalu untuk Q3 input 1 dia nggak ada. Ini tanda epsilon gitu ya. Lalu Q4 untuk dirinya sendiri. Oke. Nah, string diterima NFA bila terdapat suatu urutan transisi berdasarkan input dari state awal ke state akhir. Jadi harus ada sampai dari awal ke akhir gitu ya. Nah, dia harus mencoba semua kemungkinan. Nah, ini contohnya adalah 01001. Ini contoh gambarnya. Jadi dia 01 001 seperti ini. 01001. Nah, ya. Baik, selanjutnya adalah NFA dengan eMove. Di sini dapat berubah state satu ke state lain tanpa membaca input gitu. Lalu yang kedua, tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Nah, ini adalah contoh dari gambarnya. Ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, ini inputannya untuk A, B. Lalu sini epsilon, berarti dia nggak ada gitu ya. Oke. Lalu sini dari Q0, ini adalah keterangannya, dari Q0 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Nah, gini, epsilon itu. Dari Q1 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Nah, ini. Lalu dari Q4, itu tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Nah, itulah fungsi epsilon tadi ya, dengan move gitu kan. Di sini, untuk eCloser untuk NFA dan eMove, ya gini. Ini adalah himpunan-himpunan state-state yang dapat dicapai dari sebuah state tanpa membaca input. Nah, di sini
dari diagram NFA dengan imove, maka dihasilkan closure ini. Ada Q0, Q1, Q2, Q3, sampai Q4. Nah, gini ya. Nah, state yang tidak memiliki transisi, maka closure-nya adalah state itu sendiri ya. Nah, yang nggak ada closure kayak Q0 gini ya. Nah, Q0, Q1, dan juga Q2. Lalu yang ini Q1 dan Q2. Lalu Q2 ini Q2 sendiri. Nah, Q3 ya. Oke, selanjutnya adalah ekivalensi NFA imove ke NFA tanpa imove gitu. Ini adalah contoh dari NFA dengan imove. Ada Q0, Q1, Q2, dan Q3. Nah, di sini adalah ini NFA tanpa imove. Jadi tambahan dari Q0 ke Q2 dia dengan inputan A. Jadi ini dengan inputan B, Q0 ke Q3. Jadi dia tanpa imove, jadi semuanya itu ada inputan. Kalau ini kan nggak ada ini satu ya. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa keduanya mampu menerima bahasa yang sama atau ekivalen. Nah, NFA dengan imove awal menerima bahasa yang memuat string B, dan NFA tanpa imove pada gambar di atas juga mampu menerima bahasa yang memuat string B. Tuh. Nah ya, ini adalah NFA imove ke NFA tanpa imove, masih ya penjelasannya aja. Inilah caranya gitu. Buat tabel transisi NFA dengan imove awal. Lalu yang kedua, tentukan closure untuk setiap state-nya. Nah, yang ketiga ada cari setiap fungsi transisi hasil perubahan dari NFA dengan imove ke NFA tanpa imove. Nah, kita sebut saja sebagai ini simbol untuk yang transisi tadi ya. Aksen ini maksudnya yang fungsi transisi yang kedua gitu. Didapat dari rumus. Nah, ini state input baru closure-nya seperti ini. Nah, berdasarkan hasil di atas, kita dapat membuat tabel transisi dan diagram transisi dari NFA tanpa imove yang ekivalen dengan NFA dengan imove. Nah, jangan lupa juga untuk menentukan state akhir untuk NFA tanpa imove tersebut, yaitu state-state akhir semula ditambah dengan state-state yang closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir yang semula. Nah, di sini adalah bahasa formalnya gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah NFA imove ke NFA tanpa imove. Nah, di sini ada. Nah, di sini contohnya ya gitu. Untuk yang contoh yang tadi itu kan ini ada Q0, Q1, Q2 gitu ya. Inputannya A, B, dan epsilonnya untuk yang Q2 ke Q0 dan Q0 ke Q1 gitu. Nah, di sini adalah pertama buat tabel transisi dulu ya. Ini adalah untuk Q0 inputnya A, maka dia Q0. Q0 inputnya B, maka dia inputnya kosong. Ini ya. Kita lihat lagi. Nah, ini. Selanjutnya, tentukan closure untuk setiap state-nya. Nanti Q0 adalah Q0 dan Q1. Q1 adalah Q1, Q2, Q0, Q1, Q2. Nah, selanjutnya adalah tentukan untuk fungsi epsilon fungsi transisi ya. Ini rumusnya atau bentuk umumnya gitu ya. Ini Q0 untuk inputan A, Q0 untuk inputan B, Q1 inputan A, Q1 inputan B, Q2 inputan A, dan Q2 inputan B. Nah, gitu. Sini keempat, buat tabel transisi untuk NFA tanpa imove. Nah, ini tadi yang kita udah cari closure itu. Lalu, kita selanjutnya adalah tentukan state akhirnya. Himpunan state akhir semua adalah Q0 kan. Nah, untuk cari closure yang memuat state Q0, maka dia closure Q2 kan, Q0, Q1, Q2. Gitu. Nah, di sini adalah untuk F-nya adalah Q0, Q2. Ini gambar ya. Q0, Q2. Ini adalah final state-nya. Nah, seperti ini. Inputnya tetap A, B gitu. Di sini nggak ada epsilon lagi ya. Karena kan dia diubah dari yang epsilon ke tanpa epsilon.
Baiklah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.